Ya, terus yang mereka ingin bangun adalah human capital analytics. Sebelum mereka membangun human capital technology, tapi persiapannya luar biasa. Mereka bilang kalau misalnya saya sebelum pasar teknologi, saya mesti taruh roadmap-nya dulu untuk siapa teknologi, siapa yang akan pakai, manfaatnya untuk customer apa, kira-kira ada ROI-nya nggak, ada return on investment-nya nggak, ya. Nah dari situ saya terbang ke Mastercard kemarin, satu hari saya spend waktu dengan Mastercard International. Sama, mereka juga ingin menolong card issuer, credit card issuer. Dia bilang dengan data yang ada dari 23 penerbit kartu kredit, ini datanya mau diapain? Tolong dong, anak-anak saya ini mestinya seperti apa? Jadi teknologi is good, ya, is very useful, tapi utilization-nya nggak akan bisa naik kalau orangnya juga tidak dididik. Honestly, kalau saya boleh dengan rendah hati, saya mengatakan bahwa memang nggak gampang untuk meningkatkan atau upgrade brain orang-orang Indonesia. To be honest, gitu ya, karena saya punya benchmark beberapa negara. Kalau saya tes critical thinking di Indonesia itu, kalau saya kasih matematik SD 20 soal, Indonesia rata-ratanya untuk employee 12. Betul, 12 dari 20. Isinya itu ada computational, ada logic, ada critical. Oke, 12 dari 20. Mahasiswa Indonesia 10 dari 20. CEO di Indonesia 17 dari 20. China, saya tentang China 18 dari 20. China bukan CEO loh ya, yang level bawah saya tes 200 orang, skornya 18, dan saya banyak menemukan yang angkanya 100. Di Indonesia saya udah tes 15.000, gak lebih dari 10 yang angkanya 100. Ya, so, nah, ya jadi pada waktu kemarin saya ke BPK rata-ratanya 13 dari 12. Ya, 13 dari 12, dan saya lihat dan higher. Dan 13 dari 20. Ya, kalau kita lihat rata-rata Indonesia kan 12 gitu ya. Jadi kalau saya lihat the higher the degree, not necessarily the higher the critical thinking. Gitu. Nah, jadi kombinasi ini lagi. Jadi kombinasi ini yang sekarang lagi dibangun. Jadi kemarin saya keliling ke 4 tempat, ada Pembo, itu mereka mau kombinasikan ini. Memang nanti yang akan dibahas oleh Tina Agus adalah teknologi capability ya, tapi jangan lupa yang ininya juga harus dibangun. Karena sekarang kalau saya lihat teknologi yang dijual oleh perusahaan IT pada waktu renewal itu kliennya pasti berpikir, kok saya pakainya ini cuma 20% ya, pada waktu renewal saya harus bayar sekian banyak. Ya, nah itu artinya apa? Berarti para staffnya tidak begitu banyak melihat value dari sebuah teknologi. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, ini saya mulai dari yang brain dulu ya, analytical maturity journey. Jadi kalau kita lihat sebenarnya semua perusahaan pasti punya data. Mulai dari restoran yang kecil, mulai dari warung, dari bond, ya sampai perusahaan yang besar udah beli satelit. Cuma pertanyaannya, datanya mau diapain? Every day, every second, dan make decision. Pada waktu bangun tidur, data udah ada di sini, terkumpul. Saya mau ke toilet dulu atau saya mau buka gadget dulu. That's the decision. Betul ya? Dari sini banyak perusahaan yang menggunakan data itu hanya sampai sini. What happened? Why did it happen? Contoh, misalnya saya ambil gelas. Ya, kalau gelas ini gampang pecah. Ya, pertanyaannya adalah what happened? Oh, gelasnya pecah. Pertanyaan yang kedua, why did it happen? Kenapa sampai terjadi? Oh, mungkin karena bahannya tipis ya, kurang bagus, gitu, nggak bisa disiap panas. Cuma biasanya perusahaan stop di situ, balik lagi nanti. Makanya kenapa kalau misalnya ada satu perusahaan critical thinking yang nggak tinggi, biasanya meetingnya berjam-jam, nggak selesai-selesai. Ya bisa berbulan-bulan. Harusnya udah bisa sampai ke sini. What will happen? What is the best that will happen? Ya, jadi bisa udah melakukan prediksi dengan
saya paling senang, mungkin saya sudah bosan sama ini. 123 kali 1 berapa? 123 kali 2 123 kali 3 309. Kebayang nggak mulai dari 123 kali 1 sampai 123 kali 3 memerlukan second yang lebih kencang. Ya, Bapak-bapak Ibu sudah bisa menjawab dengan cepat karena sudah terekam di sini. Itu namanya intuition. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah intuisi bisa memecahkan masalah? Bisa, kalau simple. Pertanyaannya ini ada CEO pagi-pagi datang ke ruangan, saya punya masalah 123 kali 1 cepet 123 Pak. Sekarang dia datang pagi-pagi, Tim, saya punya masalah berapa 123 kali 123? Ada yang bisa jawab? Bisa, jika ada 123 kali 123 rumah kompleks. The bigger the size of the company, the bigger the more complex the problem is. Ya, 123 kali 123 datang nih orang teknologi ceritanya. Saya bisa jawab Pak, ambil dong kalkulator. Jawabannya 15.129. Wah, itu dong, ya kan? Gampang itu ya. 15.129 pakai mesin. That's machine. That's the technology. It help us, yes, pasti menolong kita. Sekarang si Iwan nanya lagi, kenapa 123 kali 123 itu 15.129? How do you know that 15.129 is correct? How do you know? Terus, ya kan, ada nih analis nulis di papan. Begini Pak caranya 123 kali 123 kalau kita jabarin ya ke bawah 123 ya kan 246 39. Kebayang nggak kalau analisnya salah? Dilurusin semua begini. Hasilnya kan 15.129 ya. Jadi mau ngomong 123 itu ya 246 39. Hasilnya 15.129. That's analytics. That's great. Oke, jadi ini mesti dikombinasikan. Brain tanpa mesin gak ada yang validasi. Mesin tanpa brain gak ada juga yang validasi. So this two thing yang kemarin saya keliling ke empat itu, mereka ingin pastikan dua-duanya ada di pusat. Itu ya. Oke, berikutnya. Next ya. Ini adalah digital maturity journey. Sebenarnya AR ada di mana? Kalau kita lihat semua company pasti sebagian besar udah punya website ya. Oke, visually nice, masuk ke Facebook juga, ya udah mulai muncul. Kalau kita lihat paling aktif Baby, wah muncul terus. Dia udah pakai webinar dan lain-lain. Udah pakai juga search engine optimization. Jadi kalau ketik alum muncul semua. Mudah-mudahan positif semua yang di sini. Nah, sekarang pertanyaannya banyak perusahaan yang lupa dengan ini. Ya, bahwa satu produk itu memerlukan edukasi, dan edukasi adalah salah satu bentuk komunikasi atau marketing yang paling efektif dibandingkan yang ini. Ya, dan interaktif. Mungkin kita nggak bicara dulu multi view atau leader status, itu udah yang terlalu canggih. AR ada di sini. AR ada di education dan interaktif. Ya, kenapa? Karena interaktif itu contoh. Seperti misalnya ada salah satu klien kita yang 80% staffnya tidak memenuhi SOP. Saya bilang bukan salah staffnya. Yang salah itu adalah perusahaannya. Gimana caranya seorang employee masuk, oke kamu jalanin mesin A ya, kamu masuk training 3 minggu. Begitu masuk ke mesin A, dia kan nggak ingat pencet ini. Terus dia lihat kertas di situ. Kalau kertasnya diupdate terus, it's okay. Tapi gimana kalau kertasnya nggak diupdate kertas SOP ini? Sebenarnya pakai AR ini jauh lebih efektif. Kalau saya lihat banyak AR yang sudah dipakai untuk memenuhi SOP. Jadi begitu masuk, pencet, oh SOP hari ini begini, pencet tombol ini. Besok kalau berubah, orang produksi tinggal langsung masukin ke AR-nya. Ya kan, oh hari ini berubah. Itu makanya kenapa ada edukasi, ada interaktif. Jadi sebenarnya AR bukan hanya untuk marketing yang nanti akan dipresentasikan ya,
lagi proses produksi. Ya, nah ER itu ada di sini. Next. Oke, selain ER, ini banyak. Saya kemarin ini ada di sini. Oke, kemarin saya dipanggil oleh salah satu perusahaan susu ya, terbesar di Amerika, satu deh. Di negaranya di Amerika nggak ada masalah untuk bikin customer conversation funnel. Jadi begitu data masuk ke belakang, sebenarnya data yang masuk itu bisa menghasilkan duit berapa kepada perusahaan. Cuma pertanyaannya yang begitu yang di Indonesia banyak data yang nggak di-collect, jadi nggak bisa bikin yang namanya demand forecast. Kalau demand forecast nggak bisa, permintaan nggak bisa di-forecast, gimana kita bisa meng-forecast supply dengan baik? Betul nggak? Terus saya tanya kenapa? Udah dilakukan survei? Udah, tapi surveinya hanya 30% dari total. Saya bilang nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau ada Snapchat ya, udah ada kelas, udah ada Snapchat sebenarnya udah banyak membantu juga ya. Jadi udah banyak juga bisa datanya diambil. Tapi pastikan bahwa data-data itu dikumpulkan. Baik misalnya dari dokter yang merekomendasikan, baik dari suster yang merekomendasikan, gitu ya. Begitu supaya kita bisa bikin forecast. Nah, kesalahan orang Indonesia di sini kalau saya lihat adalah tidak bisa melakukan forecast demand, dan akhirnya tidak bisa melakukan forecast supply. Akibatnya rata-rata utilization dari inventory cuma 60%, 40% numpuk di gudang. Ya, kalau kita bisa naikin aja ke 80% dengan data yang ada, bisa membuat sales plan dengan baik. Ya, ER sebenarnya bisa menolong kita, data-datanya bisa masuk. Paling enggak ada call to action itu yang enggak ya. Jadi kalau call to action dia begitu dia tertarik sama produknya, dia bisa pencet, kita udah bisa tahu, oh ternyata sekian loh yang tertarik. Contoh di produksi, oh sekian loh yang klik SOP saya. Kalau enggak, oh mana start nih, nggak baca ya, soalnya nggak klik tiap hari. Oke, berikutnya ini adalah product maturity. Kalau tadi analytical brain, teknologi, ini produk. Sebenarnya tujuannya adalah produk ada 4 ya, baik produk maupun service. Yang pertama usable. Kenapa saya taruh Arminite? Ya, kalau saya lihat sebuah produk itu banyak yang technically useful, tapi lack of focus on end user experience. Di launch, ya produknya, tapi sebenarnya orang juga nggak pakai. Contoh kenapa saya pasangnya Arminite? Berapa persen dari semua alat-alat dalam satu pisau itu yang terpakai? 10% sampai 20%. 80% mereka udah mengeluarkan biaya produksi, tapi nggak terpakai. Yang dipakai paling dulu di kuku, ya sekali-sekali wanita memakai kikir dan gunting atau pisau. Jadi kalau kita bilang tingkat berikutnya useful tingkat mungkin goals. Jadi sebenarnya kalau 50% yang kita pakai itu udah useful. Tapi useful tak necessarily desirable. Ya, jadi kalau useful, ya bagus, customer happy. Tapi kalau ditanya beda produk sama yang lain apa? Oh sama sih. Jadi orang apa bisa pindah? Gimana harganya? Ya. Nah, makanya nextnya adalah desirable. Jadi kalau misalnya, oh ya saya senang, dan begitu dia mau beli, saya nggak peduli kosnya berapa, saya pasti beli. Gitu ya. Tapi nggak cukup. Begitu dia pasti beli, dia mau balik lagi nggak? Itu adalah nilai. Ya, sekarang kita bisa melihat produk kita ini ada di mana. Di sini kah? Justru di sini atau di lain. Kalau customer beli sekali, nggak beli lagi, mungkin masih di sini. Tapi kalau customer beli dan mengulang lagi, bikin tebal, mungkin di sini. Ya. Oke, berikutnya ini adalah customer experience. Kalau tadi produk, ini adalah customer experience. Happy is not enough. Ya, happy is not enough. Ternyata happy customer itu di level paling bawah. Coba ditanya, ibu happy? Ibu mau beli lagi? Oh, ntar dulu deh. Ya saya pikir-pikir dulu. Tapi kalau dibilang happy mau beli lagi, pasti saya beli lagi. Itu udah sebalik level kedua. Pertanyaan lagi, ibu mau beli produk saya yang lain lagi nggak? Ya, mau beli produk saya yang lain lagi nggak? Kalau dia percaya sama brand ya seperti tadi,
Misalnya, oke, saya percaya sama brand kamu, apapun bentuknya saya beli. Itu udah sampai sini. Terakhir kita tanya, ibu udah happy, udah beli produk saya berkali-kali, udah beli produk saya yang lain. Terakhir ibu mau rekomen nggak orang lain? Itu udah tingkat yang paling akhir. Begitu udah sampai sini, percaya sama saya, loyalty-nya udah tinggi sekali. Ya, jadi happy, stamina. Oke, dua slide sebelum saya masuk ke Amos ya. Siap-siap Gus. Ya, ini adalah EA. Kalau kita lihat sekarang EA, memang kalau kita lihat kan tadi levelnya udah hampir mentok ya. Jadi ada edukasi, ada juga interaktif. Ya, kalau kita lihat 2016 masih kecil sekali. Ya, tapi kalau kita lihat contoh yang baru keliling dari Eropa kemarin, di sana museum itu udah pakai AR semua. Jadi kita masuk anak-anak, begitu melihat anak patung dia pencet, oh ini loh artinya. Jadi udah nggak pakai lagi teknologi seperti ini, ya. Dan itu bisa diupdate setiap hari, tuh ya, bisa diupdate. Masuk lagi melihat ini, oh ini artinya, oh ini artinya. Jadi sangat cepat gitu. Lihat orang juga bisa. Bisa, betul. Lihat orang bisa, nanti ada produk juga ya. Lihat orang di kaos dipasang, kayak contohnya di sana Armex dipasang, oh ini orangnya gini, tingginya segini, berat badannya segini, profilnya kayak gitu. Dalamnya. Ya, nah tapi podcastnya kalau kita lihat promising sekali, tapi memang memerlukan waktu. Ya, tapi makanya kita presentasikan sini adalah produk yang memang mempunyai feature yang sangat bagus. Terakhir adalah, oke, ini adalah 3 benefit dari AR. Yang pertama viral. Kebayangnya sama Pokemon. Ya Pokemon, kenapa kemarin ini semua orang kalau lihat di situ, saya kemarin pergi ke Vietnam, semua di pojokan di tempat yang sama dan bisa ditaruh spot-spot ya yang langsung bikin marketing di situ gitu. Sama, jadi viralnya cepat sekali. Kalau di China saya lihat pakai WeChat, semuanya digini, gitu. Namanya Shape. Ya. Kemudian yang kedua, opportunity for personalization. Jadi bisa di-personalize, ya, nggak hanya terpaku. Kalau kita lihat sekarang kan banyak billboard. Billboard kapan mau personalize? Kapan mau diganti? Mesti nunggu dulu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tinggal ini aja diganti langsung besoknya dan udah berubah. Terakhir adalah interactivity maintains the retention. Ini bisnis very cool. Ya, kenapa interaktif? Apalagi orang Indonesia senang banget interaktif. Maintain the retention. Ya, jadi ada retentionnya. Kalau kita dengan billboard ngomong aja nggak bisa. Sekarang billboardnya bisa pakai AR. Kalau mau dipasang video ada billboard dikatakan, oh ini tuh ceritanya. Nggak cuma jadi statik. Ya, jadi nggak ada retentionnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oh, dia bertanya. Iya, bertanya. Karena ini menarik yang slide pertama, yang mengenai critical thinking orang Indonesia atau enggak. Dan saya juga beli beberapa negara nih. Ada satu orang yang lakukan nggak supaya critical thinking orang Indonesia naik. Itu kan dosa awal-awal. Iya. Iya kan kondisi sekarang Indonesia rendah nih kalau. Terus apa yang bisa kita lakukan atau bagaimana meningkatkan critical thinking orang Indonesia? Oke, yang pertama open-minded dulu. Critical thinking Di belakangnya toko itu di bangku-bangku yang seberangnya mulai dari CEO-nya. Kalau Iya, CEO-nya tidak open-minded untuk terhadap perubahan, agak susah untuk apapun. Critical thinking itu mesti ready to be criticized. Mesti bisa sharing pendapat gitu ya. Ya saya lihat kemarin saya di China, CEO-nya ada di situ, direkturnya ada di situ, dia very open. Dia very open. Begitu CEO-nya bilang, kamu ada pertanyaan, tanya. Ini orangnya udah saya undang jauh-jauh, gitu ya. Seharian kamu bisa tanya dia mau ngapain aja. Saya surprise sekali saya kesana itu, saya pikir biasanya konsultan yang traktir klien, ini klien yang traktir konsultan gitu ya. Kamu nanti makasih udah saya share, pokoknya ya sama konsultan ini di meja ini, yang konsultan di meja ini, kamu tanya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa orang China itu senang menyerap ilmu, belum tentu beli. Saya berdampingan dengan SAS. Ya, SAS is number one analytical tools dari ini. Tim dari Amerikanya saat mereka datang, soalnya sebelumnya waktu kita coba ke sana. Mereka udah coba
coba jualannya. Nah, akhirnya mereka tertarik. Sebenarnya pakainya untuk apa sih nih ibu gitu. Kalau kita ada data yang simple deh, ada handphone, produknya ini, kemudian yang beli ini saya bisa bikin apa? Saya mau bikin Huawei itu mau membuat retailer, dia sebanyak-banyaknya dan dia mau memberikan dalam bentuk loan. Jadi kayak pinjaman kecil itu mengembangkan retailer dari seluruh dunia. Nah, terus mereka bilang saya tahu retailernya di mana, ya, terus seperti apa supaya mereka bisa mengembang bisnisnya. Jadi sistemnya kolaborasi. Jadi open minded. Yang kedua adalah business practice. Kalau kita lihat training, terutama di bank ya, di bank itu selalu menyediakan 5% dari total expense untuk training, betul ya? Pasti semua itu ada training. Tapi training itu mesti dikombinasikan dengan best practice. Kadang-kadang manajemen nggak mau share. Sebenarnya problem yang terjadi di company ini apa? Pokoknya dikasihnya training, gitu ya. Tapi saya problemnya apa? Bantu orang-orang ini untuk untuk solving the problem. Jadi analytical is all about the ability to solve the problem. Yang terakhir, jangan berharap kita mendapat lebih dari 20% dari total staff kita yang bisa berpikir critical. Jadi biasanya kalau dari 200, 20 aja udah bagus, 10 udah keren banget. Jadi pastikan bahwa yang 10 orang itu selalu diundang meeting. Kalau bisa lihat umur, ya tim saya umurnya mulai dari 9, anaknya Mary 12 itu udah saya videoin, saya tanya ya kalau misalnya kita mau bikin begini seperti apa. Jangan lihat umurnya, lihat pengalamannya, lihat keinginan untuk berubah kita. Jadi walaupun saya umurnya segini, kemudian ini jauh sekali, but please be open. Ya, jangan berharap bahwa ini lebih dari 20%, tapi pastikan bahwa orang-orangnya itu mix. Ya, mix, gak cuma lihat, oh ya kamu harus 3, saya masukin juga. Tapi orang yang benar-benar bisa memberikan masukan. Oke? Oke, thank you. Good, thank you. Oh, Iya, Lagi, itu that's very interesting. Apa sih sebabnya? Kenapa bisa that the Chinese are more critical and Indonesian style? Apakah because of the culture, their culture, or thank you, very good question. China itu saya pegang China dari sejak tahun 2014. Tidak saya 2014 awal. Ya, berbeda-beda industri. Kalau saya ceritakan bahwa di China itu saya pegang nomor 2 bank terbesar CCB, China Construction Bank. Kebetulan kita menjadi advisor dari KPMG China. Ya, pertanyaannya sekarang kenapa di China